Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita kembali belajar tentang bullying, namun sedikit berbeda. Video kali ini kita akan membahas perihal cyberbullying. Sebelum kita lanjut, sahabat YouTube jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, share, dan komen. Terima kasih. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus atau berulang melalui alat komputer, telepon genggam atau HP, dan alat elektronik lainnya. Cyberbullying bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan pihak lain yang menjadi sasaran. UNICEF mengidentifikasi beberapa perilaku yang termasuk cyberbullying, yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang, claiming, yaitu mengunggah atau mengirim sesuatu yang memalukan, menyakitkan, atau mengancam. Berikut, meniru atau mengatasnamakan seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Trolling, yaitu mengirim pesan yang menyerang, tidak berhubungan dengan topik dan memicu pertengkaran. Exclusion, yaitu mengucilkan atau mengecualikan secara daring, misalnya dari game daring, aktivitas atau grup pertemanan daring. Berikut membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang atau untuk menebar kebencian kepada seseorang. Dissing, yaitu menghasut untuk mempermalukan atau menebar kebencian pada seseorang. Ikut memberi suara untuk jejak pendapat yang melecehkan. Berikut, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk menimbulkan masalah atau mempermalukan seseorang dengan menggunakan namanya. Terakhir, membujuk dan memaksa mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Sebelum kita lanjut, sekarang kita akan mengetahui apakah kita pernah mengalami perilaku cyberbullying atau mungkin kita pernah melakukannya. Yuk, sekarang kita masuk pada edisi cek diri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke? Sekarang kita lanjut cek diri. Caranya, silakan adik-adik jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kita pernah mengalami perilaku atau situasi ini? Jawab iya jika iya, jawab tidak jika tidak. Pertanyaan kedua, apakah kita pernah melakukan satu atau beberapa perilaku tersebut? Jawab ya jika iya, jawab tidak jika tidak. Cari bantuan jika adik-adik pernah mengalaminya. Bagaimana caranya? Silakan adik-adik sahabat YouTube ikuti video ini hingga selesai. Adik-adik sahabat YouTube, kira-kira di mana ya cyberbullying terjadi? Biasanya cyberbullying sering terjadi di ruang komunikasi digital, misalnya melalui chatroom, atau ruang komunikasi suara, atau voice chat. Bisa juga terjadi di permainan daring, misalnya melalui game online, serta melalui situs-situs video sharing atau video streaming dan komunitas video. Tentu adik-adik sudah mengetahui di mana cyberbullying itu terjadi. Sekarang kita lanjut, bagaimana sih kekhasan dari cyberbullying itu sendiri? Berikut 5 ciri khas atau 5 kekhasan cyberbullying yang biasa terjadi. Pertama, pelakunya sulit diketahui karena menggunakan akun palsu
atau tanpa nama. Kedua, mudah menjadi viral, sehingga banyak yang tahu dan yang turut berkomentar meskipun tidak kenal. Yang ketiga, bisa terbawa menjadi aksi kekerasan sesungguhnya di dunia nyata. Keempat, tidak atau terlambat diketahui orang dewasa karena langsung ke akun pribadi. Kelima, ada jejak digital yang sulit dihapus. Adik-adik sahabat YouTube perlu ketahui bahwa selain cyberbullying, potensi bahaya lain di dunia digital, khususnya penggunaan HP, potensi bahaya lainnya adalah eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Hati-hati dengan ajakan berkenalan, tawaran beasiswa, pekerjaan, atau casting. Segera informasikan pada orang tua dan gurumu ya jika mendapatkan hal demikian. Setelah memahami bahaya lain dari dunia digital, berikut kita lanjut dampak psikologi sosial dari cyberbullying. Jadi cyberbullying itu memberikan dampak bagi korban ataupun pelaku. Korban bullying akan mudah merasa sedih karena seringnya diejek atau seringnya dipermalukan. Selain itu, orang yang dibully akan mengalami penurunan rasa percaya diri. Mereka tidak percaya lagi dengan dirinya karena adanya cap-cap atau pelebelan atau ejekan yang sering dibacanya. Kemudian, orang yang sering dibully bisa saja menjadi marah karena tidak kuat menahan ejekan dan rasa malu yang sering ditujukan kepadanya. Berikut, korban bullying akan mengalami gangguan kesehatan mental. Bisa masalah kesehatan mental yang serius karena mereka sering mendapatkan rasa malu, sedih, dan marah yang bercampur sehingga hal itu bisa menyebabkan pikiran mereka menjadi kacau dan stres. Selain dampak psikologis, cyberbullying juga memberikan dampak relasi sosial. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi. Pertama, menarik diri dari lingkungan. Kadangkala kita jumpai di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, ada teman kita yang enggan bergaul. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh adanya bullying. Sehingga teman kita enggan untuk bergaul. Kemudian yang kedua, menolak pergi ke sekolah. Sering kita temui ada sahabat kita di sekolah, teman kita di sekolah, sering sekali absen atau sering tidak hadir. Hal ini juga bisa dipengaruhi karena dia sering mendapat bullying di sekolah ataupun melalui cyberbullying. Yang ketiga, bersikap tertutup. Teman-teman yang mendapatkan bullying kadangkala enggan untuk mengungkapkan perasaannya karena ada rasa takut untuk kembali dibully. Keempat, penurunan prestasi belajar. Kadangkala teman kita yang sering mendapatkan bulian di sekolah menolak atau tidak pernah lagi hadir di sekolah. Bahkan murung di kelas, tidak mau bertanya, bahkan tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Selain dari pelaku cyberbullying, juga ada dampak bagi yang melakukan bullying. Yuk, kita lihat konsekuensi yang bisa diterima oleh pelaku cyberbullying. Pertama, pelaku akan dihantui rasa bersalah atas tindakan-tindakannya yang pernah dilakukan terhadap teman. Kemudian yang kedua,
pelaku akan dicap sebagai anak nakal, pembuat onar, atau dianggap hanya ingin viral. Kemudian yang ketiga, pelaku bisa saja dijauhi oleh teman-teman sebayanya, baik di lingkungan masyarakat, terlebih lagi di lingkungan sekolah. Karena teman-temannya takut jika berdekatan dengan pelaku, dia juga akan mendapatkan bulian. Yang keempat, pelaku akan menghadapi sanksi disiplin dari sekolah. Adik-adik perlu diingat bahwa apabila di sekolah kita terdapat peraturan akademik atau tata tertib yang berhubungan dengan bullying, maka tentu itu akan diterapkan oleh guru. Yang kelima, pelaku bisa saja kehilangan beasiswa atau keanggotaannya jika mengikuti kegiatan ekskul tertentu. Mengapa demikian? Karena pelaku bullying bisa dikatakan tidak layak untuk mendapat beasiswa jika tidak mengubah dirinya untuk bisa lebih baik dan tidak melakukan bullying lagi. Yang keenam, pelaku bullying bisa saja menghadapi konsekuensi hukum karena cyberbullying termasuk tindakan pidana. Adik-adik sahabat YouTube perlu diingat ya, dalam menggunakan teknologi khususnya handphone ataupun laptop yang terkoneksi dengan jaringan agar selalu menjaga komunikasi positif. Ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Tetap jaga diri kita dari hal-hal negatif. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.